Selamat malam Sobat Kristus yang terkasih, kembali lagi dengan Renungan Kristen Singkat. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Pembacaan Alkitabnya dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal ke-5 ayat ke-14. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersahati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, lalu mendengarkan renungan singkat dari firman-Mu ini. Tuhan, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami dengan firman Tuhan, supaya firman ini berdiam dalam hati dan pikiran kami. Lalu kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-14. Yang menyatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikian firman Tuhan. Renungan singkat kita pada malam hari ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan pada masa Paulus menulis surat ini, jemaat Efesus berada dalam tantangan. Tantangannya adalah gaya hidup yang berada di sekeliling jemaat Efesus. Dalam kota Efesus sendiri, mayoritas adalah orang-orang yang beragama Yunani. Mereka memeluk keyakinan kepada dewa-dewi atau berhala dalam sebutan yang dipakai di dalam surat Efesus ini. Dan ketika mereka hidup di tengah gaya hidup yang berbeda dari gaya hidup Kristiani seharusnya, mereka terpengaruh oleh gaya hidup itu. Dan ketika mereka terpengaruh oleh gaya hidup itu, mereka mulai meninggalkan Yesus dan beralih hidup seperti orang Yunani. Padahal mereka sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, ketika mereka mulai mengkhianati Yesus, maka inilah dosa. Dosa adalah terpisah atau keterpisahan hubungan dari Tuhan. Ketika orang-orang Kristen sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, lalu mereka malah menjauhkan diri dari Yesus dengan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk, bahkan yang tidak lazim, bahkan yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka inilah dosa. Dan dosa berbuah maut. Maka di sini ketika Rasul Paulus mengatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, itu berarti bahwa iman orang Kristen di Efesus sedang tertidur karena perilaku mereka. Dan iman itu juga akan membawa mereka turun ke dalam dunia orang mati jika mereka terus bertahan seperti itu. Maka kata bangun dan bangkit itu menunjuk kepada kesadaran bahwa jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hiduplah dalam keselamatan yang kita telah terima dari Yesus Kristus. Dan ketika kita bangkit, kita bangun, kita mulai sadar dari kehidupan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, segala tindakan dan ucapan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, maka Tuhan Yesus, atau di sini digunakan kata Kristus, akan menyinari kita. Tentu hidup sebagai orang Kristen yang baik dan benar tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak cobaan yang datang pada kita. Tapi justru karena itu bukan jalan yang mudah, justru karena itu bukan jalan yang gampang, maka Kristus memanggil kita. Jika itu adalah jalan yang mudah, maka tentu semua orang pasti akan datang.
atau bahkan setiap orang Kristen akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap setia dan tidak tergoda ke jalan yang lain. Tapi ini adalah jalan yang susah, yang kita kenal dengan jalan yang dijalani Yesus, yaitu jalan salib. Sebagai para pengikut Kristus, kita pun harus menjalani jalan salib dalam kehidupan kita masing-masing. Namun iman kita terarah pada Yesus Kristus. Setiap persoalan kita, setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan akan menyediakan jalan keluarnya. Dan inilah iman kita kepada Yesus, bahwa dalam persoalan kehidupan kita, walaupun kita berada di tengah masyarakat yang gaya hidupnya mungkin berbeda sama sekali dengan ajaran Kristen, dengan ajaran Paulus, dengan ajaran Yesus. Meskipun gaya hidup masyarakat lainnya berbeda dan tampak sangat menggoda bagi kita, tetaplah bertahan dengan iman. Karena iman kepada Yesus Kristuslah yang akan membawa kita kepada cahaya Kristus itu. Iman itu juga yang akan diterangi oleh Yesus Kristus sendiri. Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ia akan memberikan keselamatan kepada kita dari hari ke hari, waktu ke waktu. Maka dari itu, Sobat Kristus, percayalah dengan segenap hatimu akan cahaya Kristus yang selalu menerangi jalanmu. Bertahanlah dalam iman. Demikianlah renungan singkat ini. Sobat Kristus, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungan yang telah kami dengarkan. Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, tolong tenangkanlah hati dan pikiran kami. Angkat segala rasa khawatir kami. Jika hari ini kami mungkin tidak bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan, atau bahkan jika kami gagal untuk setia kepada Tuhan hari ini, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami sebagai manusia. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidur dengan nyenyak, lalu lewat tidur kami Tuhan memulihkan kekuatan kami. Dan ketika kami bangun dengan ucapan syukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami. Biarlah kami menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Biarlah kami berusaha sekeras mungkin menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Lindungi keluarga kami Tuhan, lindungi setiap orang yang kami sayangi. Berikanlah kami tidur yang nyenyak malam ini Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami meminta berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini Sobat Kristus. Sampai berjumpa di renungan Kristen singkat selanjutnya. Selamat malam.